Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu dari Strategi Pembelajaran Matematika. Ucapan terima kasih juga kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, dan untuk teman-teman saya yang selalu senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 4. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul Realistic Mathematical Education. Baiklah, kita akan memasuki kepada materinya. Pengertian pendekatan realistik mathematic education pertama kali diperkenalkan di Belanda oleh Freudenthal. Pendekatan ini diterapkan untuk mengembangkan aktivitas peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik diajarkan untuk mampu mencari solusi dari setiap permasalahan, mengorganisasikan materi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pemecahan permasalahan. Matematika realistik merupakan pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip dalam pendekatan realistik matematik education adalah progressivisme mathematism, yaitu proses mengarahkan pemikiran peserta didik ke arah pemikiran matematika dari pemikiran yang kontekstual pemikiran formal. Prinsip lain dalam realistic mathematics education adalah guided reinvention, yaitu proses pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan metode khusus dalam pemecahan masalah. Konsep-konsep penyelesaian masalah ditemukan oleh peserta didik secara mandiri. Untuk yang pertama ialah prinsip realistik matematik. Prinsip realistik matematik itu ada 6. Yang pertama ialah prinsip aktivitas. Prinsip lain dalam realistik matematik education adalah guided reinvention, yaitu proses pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan metode khusus dalam pemecahan masalah. Konsep-konsep penyelesaian masalah ditemukan oleh peserta didik secara mandiri. Yang kedua ialah prinsip realitas. Apa sih yang dimaksud prinsip realitas? Realistic Mathematics Education membawa permasalahan dunia nyata dalam dunia matematika peserta didik. Dan yang ketiga ialah prinsip tahap pemahaman. Dalam pembelajaran matematika melibatkan beberapa tahapan pemahaman, dimulai dari menemukan penyelesaian melalui model yang dibawa oleh peserta didik hingga mendapatkan insight tentang hal-hal yang mendasar sampai mampu menemukan penyelesaian suatu masalah matematik secara formal. Untuk yang keempat ialah prinsip interweavement. Interweavement merupakan salah satu karakteristik dari realistic mathematics education, yaitu suatu pandangan bahwa matematik merupakan suatu kesatuan atau tidak terpisah-pisah. Untuk yang kelima ialah prinsip interaksi. Matematika merupakan aktivitas sosial di mana siswa menyelesaikan permasalahan kontekstual bersama-sama dengan peserta didik lain. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan tukar pemahaman, strategi penyelesaian, serta temuan lainnya di antara sesama mereka. Dan untuk yang terakhir, yang nomor 6 ialah prinsip bimbingan. Penerapan realistic mathematics education dalam proses belajar siswa melatih siswa membuat model matematika mereka sendiri. Namun peserta didik tetap perlu dibimbing untuk menemukan pemodelan tersebut.
Untuk pembahasan yang kedua ialah karakteristik realistik matematik. Menurut Lange, pada tahun 2011 membagi realistik matematik education dalam 5 karakteristik mendasar, yaitu yang pertama, menyajikan permasalahan nyata, yang kedua, menggunakan model matematisasi, yang ketiga, kontribusi peserta didik, yang keempat, interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Yang kelima ialah terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Untuk pembahasan yang ketiga ialah learning and teaching. Learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dalam bagaimana tahapan berpikir pada anak. Dan hypothetical learning merupakan paduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembatani antara teori dengan eksperimen. Untuk pembahasan yang terakhir dari realistic mathematics education ialah implementasi realistik matematik. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merancang ide-ide kerangka kerja pendidikan yang berbasis realistik matematik education (RME) yang menjadi acuan oleh pendidik matematika, peserta didik, penulisan bahan ajar atau buku ajar matematika, dan juga pengembangan kurikulum. Implementasi realistik matematik terdapat 3 fase. Yang pertama ialah fase pengenalan. Pada fase pengenalan, pendidik memperkenalkan masalah realistik dalam matematika kepada seluruh peserta didik, membantu untuk memberi pemahaman dalam masalah. Dan yang kedua ialah fase eksplorasi. Pada fase ini, peserta didik dianjurkan bekerja secara individual, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Pada saat peserta didik sedang bekerja, mereka mencoba membuat model situasi masalah, berbagi pengalaman atau ide, mendiskusikan pola yang dibentuk saat ini, serta berupaya membuat dugaan. Dan untuk yang ketiga ialah fase meringkas. Pada fase ini, pendidik dapat mengawali pekerjaan lanjutan setelah peserta didik menunjukkan kemajuan dalam pemecahan masalah. Baiklah, mungkin itu saja yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.